Shalom, everyone. Shalom semuanya. We want to thank the Lord for another exciting, powerful week before us. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita sangat bersemangat. Because it's the week that is drawing us closer to the Rosh Hashanah. Karena minggu ini semakin mendekati, kita masuk kepada tahun yang baru, itu Rosh Hashanah. The new beginning, the new year. Itu tahun yang baru, permulaan yang baru. Of the Jewish calendar. Untuk kalendernya. And we're expecting great things because the Lord is saying it is the season of the awakened ones. Ya, karena kita memasuki untuk musim-musim di mana ada kebangkitan kebangunan. And you need to be awakened to God's plans and purposes in your life this season. Dan Anda juga harus bangkit untuk tujuan Tuhan dan apa yang kerajaan inginkan dalam kehidupan Anda. Awake to miracles, awake to breakthrough, awake to inspiration. Bangun untuk keterobosan, bangun untuk inspirasi dan mujizat Tuhan. By the grace of God, we have a powerful prophetic scripture reading today. Puji Tuhan, kita hari ini akan masuk kepada suatu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa dan berkuasa. He speaks the mind of God for his children at every given time. Ya, ini memberikan perkataan Tuhan untuk di sepanjang masa yang Tuhan berikan kepada anaknya. Jeremiah 29 verse 11. Ya, peluriman kita buat minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. This what the scripture says. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Baik, peluriman kita buat minggu ini diambil dari pembacaan Alkitab dari Yeremia 29 ayat 11. Berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hallelujah. Haleluya. The thoughts of God towards you, you must watch that word. Iya. Rancangan Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan itu kita harus mengetahuinya. They are thoughts of peace, not of evil. Ya, itu rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan kejahatan. So you need to come to this understanding that any thought that comes into your mind that is not of peace is not from God. Ya, kita harus mengetahui segala pemikiran atau rancangan yang tidak membawa damai sejahtera, yang tidak membawa sukacita, itu tandanya itu bukan daripada Tuhan. So no matter what you are going through, maybe you are in the pit, you are in the valley, you are going through so many crises, and that has filled your head, filled your mind. Ya, apapun masalahnya, apa yang kau hadapi saat ini, mungkin kau sedang dalam cobaan, dalam kesusahan, dan segala sesuatu yang sedang kau alami saat ini, tapi itu tidak membuat kita harus memikirkan suatu rancangan yang You must understand that that is not the thought of God for you. Segala sesuatu yang pemikiran-pemikiran tidak berasal daripada Tuhan, itu berarti bukan berasal daripada Tuhan. The thought of God will produce peace in your life. Karena rancangan-rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan itu untuk membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. And to give you an expected end. Ya, yang memberikan kepadamu akhir. There is an end God is expecting of you. Ya, ada akhir yang Tuhan inginkan daripadamu. So you may be in the beginning, maybe you are in the pit. In the middle of the way, you are trying to crawl out of the pit. That is not God's place for you. His expected end for you is to be victorious. Ya, mungkin di awalnya engkau sepertinya tidak berhasil atau gagal, ya, tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengharapkan pada akhirnya engkau harus berkemenangan. Itulah yang diinginkan Tuhan daripadamu. Why did God release this scripture? Kenapa Tuhan melepaskan ayat ini? Because he's trying to show something to us, that whatever he created is successful. Karena Tuhan mengatakan, memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu untuk sesuatu yang sukses pada akhirnya. According to the law of nature says, if you do something for 31 days, it becomes a habit in your life.
Ya, ini ada hukum alami yang berkata kalau Anda melakukan kebiasaan itu selama 31 hari, itu akan menjadi sesuatu yang ya So kebiasaan to Anda. to the natural laws of man of habits, which will produce success or failure, is not God's design. Ya, sesuatu yang manusia sudah ciptakan mengenai kebiasaan itu untuk sesuatu yang gagal itu bukan sesuatu yang Tuhan rencanakan. You are not a success by habit. Ya, Anda tidak sukses karena kebiasaan. You are a success by design. By design. Kau sukses karena suatu pembentukan yang sudah rencanakan Tuhan. God has inbuilt in you success. So you don't need a habitual thing to do to produce the success. It's already in you. You are a success by design. Iya, karena sukses itu sendiri Tuhan sudah ciptakan ada di dalam Anda. Ya, Anda harus memproduksinya. So this Sudah ada di dalam Anda. is what God calls potential. Itu dikatakan adalah potensi. Potensial. So look at what God created. Everything He created, there's a success inbuilt in it. For example, fish. When God created the fish, God didn't teach the fish to swim. Ya, karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu sebenarnya sudah ada kesuksesan di dalamnya. Karena Tuhan menciptakan, contohnya ikan. Ikan itu Tuhan diciptakan untuk berenang. When did you hear that a fish went for swimming lessons? Oh ya, bagaimana Anda tahu bahwa ikan itu tidak mengikuti pelatihan atau pelajaran bagaimana cara untuk berenang? Imagine fish going for swimming lesson. Jadi Anda bisa bayangkan ikan itu masuk kepada sekolah cara bagaimana berenang seperti itu. By design, God has inbuilt swimming in fish. So He doesn't need to learn. It's His nature. Iya, karena penciptaan Tuhan sendiri yang sudah mendesain bahwa ikan itu naturnya itu alaminya memang diciptakan untuk berenang. When God planted the trees, He sowed the seed and planted the tree. Did this tree went to school of learning how to produce fruit? Ya, ketika Tuhan ciptakan pohon, apakah pohon itu belajar bagaimana menjadi pohon? By design, Bertumbuh. success of producing seed was already in the tree. Karena atas penciptaannya sendiri Tuhan sudah mendesain bahwa pohon itu He doesn't need to create habitual practice to know that he has to produce fruits. Ya, pohon tidak perlu melatih dirinya bagaimana untuk memproduksi buah. Now you are higher than fish, you are higher than tree. You are made in the image of God by design. But what is your design? Domination. Ya, Anda itu lebih tinggi derajatnya daripada seekor ikan, pohon, karena Anda sudah diciptakan Tuhan dari semula untuk menjadi sukses. By design. Atas penciptaannya. Created to succeed. Anda sudah diciptakan Tuhan untuk menjadi sukses. Everything God creates succeeds. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itulah sukses. That's what you have been created. Itulah tujuannya untuk engkau diciptakan. That's why the God is saying, my thoughts. Makanya Tuhan katakan rancanganku, pemikiranku atasmu. My thoughts. Have you ever sat down and begin to wonder, what is God thinking about me? Pernahkah kau duduk berdiam dan memikirkan apa ya Tuhan pikirkan tentang aku? What is God thinking about my situation? Apa yang Tuhan pikirkan tentang situasiku saat ini? God is answering you today. Jadi Tuhan menjawab engkau saat ini. My thought towards you. Pemikiran-pemikiranku, rancanganku atasmu is the thought of peace. Adalah rancangan damai sejahtera. Not of evil. Bukan rancangan kejahatan. To give you an expected end. Untuk membawa engkau pada hari depan yang penuh harapan. That settles everything. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Because you're a byproduct of God. Karena engkau adalah produknya Tuhan. You've been built to succeed. Kau dibangun, diciptakan untuk menjadi sukses. You've been built to succeed in whatsoever you do. Ya, engkau diciptakan rancangan untuk sukses dalam segala sesuatunya. Your eyes have been built for success. Matamu itu diciptakan untuk menjadi sukses. Your ears have been built for success. Telingamu itu diciptakan untuk Your mouth has been built for success. Ya,
perkataan mulutmu itu diciptakan menjadi Your hands has been built for success. tanganmu juga diciptakan untuk In this sukses. Rosh Hashanah, Dalam tahun Rosh Hashanah in ini, this Rosh Hashanah, dalam Rosh Hashanah ini, your instinct for thinking the thoughts of God towards you will be awakened. instingmu yang Tuhan sudah bangun itu, ciptakan itu kepadamu itu akan terbangun. What a God we serve. Untuk Tuhan yang kau sembah. Imagine all the Layaknya bad thoughts that have gone into your head. They were not from God. kau tahu bahwa segala sesuatu pemikiran-pemikiran yang salah itu bukan dari bahasa Tuhan yang kau pikirkan selama ini. All the thoughts of failure you have been having, the devil bombarding you. God was not thinking that. Why are you thinking it? Iya, Tuhan tidak memikirkan sesuatu yang jahat ya kepada engkau, karena segala sesuatu itu sudah membombardir pemikiranmu tentang hal-hal kegagalan, tentang hal yang jelek tentang engkau. Why Tapi are Tuhan you, tidak memikirkannya bahwa engkau seperti itu. why are you thinking the thoughts of failure when God doesn't have, even when God does not even premeditate it? Mengapa engkau harus memikirkan tentang kegagalan dan kegagalanmu, sedangkan Tuhan sendiri tidak memikirkan tentang itu This is your season. atasmu. Ini This is your musimmu. season. Ini musimmu. Your mindset must become the mindset of God. Pemikiranmu harus menjadi pemikiran seperti Tuhan. So what is the faith bullet from this scripture? Jadi apa perlu iman kita melalui ayat ini? Very simple. Sangat sederhana. Everything God created is designed to succeed. Peluru iman kita buat minggu ini adalah segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dirancang untuk sukses. Everything He created, there's no iota of failure. Success. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu dirancang untuk sukses. So if you are experiencing failure, that's not the thought of God. You must change your mindset. Ya, kalau engkau gagal, itu bukan yang dipikirkan Tuhan. Berarti engkau harus merubah cara berpikirmu. So this week, Jadi minggu ini, get ready siap-siap to ventilate your faculty. untuk memberi taringan. Get ready for fresh breath. Mulailah menghirup yang segar. Get ready for fresh inspiration. Mendapatkan inspirasi yang segar, baru. Because you will succeed. Dan kau akan sukses. You will go higher Dan kau akan lebih and higher naik lebih tinggi. and higher Lebih tinggi lah. and higher Tinggi. in the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. God bless you. Tuhan berkati Anda. I will believe the Lord Saya percaya kepada Tuhan. that His word will succeed in your life Kau akan sukses dalam kehidupanmu. this week Minggu ini, by the power of the Holy Spirit. atas kuasa Roh Kudus, Something is happening to your thought pattern. ada sesuatu yang terjadi atas pemikiranmu. Receive the impartation of the thoughts of God Terimalah impartasi dari pemikiran-pemikiran Tuhan atasmu. in the mighty name of Di dalam nama Jesus. Yesus yang perkasa. Thank you, Father, Terima kasih Bapak. in Jesus' Di mighty dalam name. nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkati Anda. See you again next week. Ketemu lagi minggu depan. Amen. Amin.